Shalom. Salam sejahtera, salam bersuka cita, salam penuh damai sejahtera buat setiap kita yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan ibadah online pada hari ini. Mari kita bersuka cita bersama Tuhan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan adalah baik. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita mau datang sama Tuhan, menyembah Tuhan, mau bersyukur sama Tuhan, mau bilang Tuhan Engkau baik buat setiap kami. Karena hari berganti hari buat setiap kami Bapa, kami boleh melihat kasih setiamu. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu ya Bapa. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Engkau Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Bapa. Mari kita naikkan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih, kami mau sembah, bersyukur bagimu Allah yang baik. Haleluya, kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau. Terima kasih. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari bersyukur buat kebaikannya. Dia selalu ada buat setiap kita. Mari undang Yesus. Kami mau sembah Engkau. Kami mau muliakan Engkau, sebab Engkau layak ditinggikan Tuhan, sebab Engkau layak diagungkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau menjadi satu-satunya tempat perlindungan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu ya Bapa. Kami akan siap dengar firman-Mu Tuhan saat ini. Biar firman itu tinggal diam dalam hati kami Tuhan. Satu kerinduan kami ya Bapa. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Engkau Raja, Engkau Tuhan, Engkau sahabat kami ya Bapa. Biar penyembahan kami Tuhan manis Kau dengar Tuhan. Kami mau sembah Engkau, kami mau tinggikan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta Kau Allahku, Kaulah Rajaku, Engkau sahabatku dan sahabatku, termanis, terindah Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah
seperti Kau Yesus. Kami mau datang padamu Tuhan. Kerinduanku datang padamu. Datang padamu. Engkau Allah mulia. Allah mulia. Mawar syarahku cinta. Engkau menjadi Raja kami Tuhan. Menjadi Tuhan, menjadi sahabat kami. Kaulah Rajaku. Engkau sahabatku Tuhan dan sahabatku. Terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Katakan lebih lagi, kami sembah Kau. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kami siap terima berkat firman-Mu Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur untuk peluang yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang juga menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Apa kabar? Saya berharap saudara semua sehat dan baik. Saudara, firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Menjadi Juru Bicara Tuhan. Diambil dari 1 Petrus 4 ayat 11. Saya akan bacakan buat kita semua 1 Petrus 4 ayat 11. Dikatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, ayat ini sangat menarik. Dikatakan jika engkau berbicara atau jika ada orang yang berbicara, ya, disarankan atau diminta, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah.
Biasanya orang yang menyampaikan firman Allah di gereja atau dimanapun itu adalah pendeta atau setidaknya mereka yang sudah belajar teologi ya, di sekolah tinggi teologi ya. Tetapi di sini dikatakan jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jadi sesungguhnya semua orang Kristen, orang percaya itu juru bicaranya Tuhan yang menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Karena dikatakan jika ada orang yang berbicara, ya orang Kristen, orang percaya pasti dia berbicara. Pasti dia berkomunikasi dengan orang lain. Kalau dia sebagai orang tua, dia berbicara kepada anaknya. Kalau dia suami atau istri, dia berbicara dengan pasangannya. Dia berbicara dengan keluarganya. Kalau dia karyawan, dia berbicara dengan koleganya atau rekannya. Kalau dia atasan atau dia pimpinan, dia berbicara dengan karyawannya. Pendek kata, berbicara itu hal yang biasa dilakukan oleh semua orang, termasuk orang Kristen. Nah, di sini dikatakan Rasul Petrus mengatakan jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah, sebagai orang yang berkhotbah. Nah, orang Kristen harus punya mindset seperti itu. Karena kita adalah juru bicara Tuhan, jubirnya Tuhan. Artinya orang yang menyampaikan apa yang diinginkan Tuhan. Apa yang diinginkan Tuhan sesungguhnya. Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. 2 Petrus 3 ayat 9. Dia menginginkan, dia menghendaki semua orang diselamatkan. 1 Timotius 2 ayat 4. Jadi saudara sekalian, kita ini adalah, semua orang percaya adalah juru bicaranya. Dan dia pasti berkomunikasi dengan orang lain. Nah, untuk bisa menjadi juru bicara Tuhan, kita harus menjaga mulut kita. Setiap saat. Jangan sampai kita berbicara sembarangan. Karena kita adalah juru bicaranya. Jangan juga komentar dengan sembarangan. Apalagi sekarang di zaman teknologi medsos yang berkembang luar biasa. Jangan memberikan komentar yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mulutmu adalah harimaumu. Sangat berbahaya kalau kita berbicara sembarangan. Karena kita harus mempertanggungjawabkannya. Semua harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita melakukan itu, dikatakan kita melakukannya untuk memuliakan Allah. Supaya Allah dimuliakan. Ya. Di 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain di luar makan minum, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Artinya, makan saja, minum saja kita harus memuliakan Tuhan. Apalagi ketika kita berbicara, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Kita harus mempermuliakan nama Tuhan. Karena kita adalah juru bicaranya. Kita adalah hambanya. Kita sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Dan kita milik Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mulut kita adalah bagian dari anggota tubuh yang harus memuliakan Tuhan. Caranya kita harus mengatakan apa yang benar. Mengatakan seperti sebagaimana orang berbicara firman Tuhan. Apa rahasianya? Supaya kita bisa menjadi juru bicara Tuhan yang memuliakan Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 16 itu dikatakan begini. Ini rahasianya. Ya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi saudara sekalian, Rasul Paulus menasihati jemaat Kolose itu mengatakan hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Kalau perkataan Kristus diam di dalam hati kita, dalam diri kita,
yang keluar juga perkataan Kristus. Karena apa yang keluar dari mulut itu keluar berasal dari hati. Ya. Matius 15 ayat 18. Apa yang keluar dari mulut sesungguhnya berasal dari hati. Kalau hati kita penuh dengan firman Kristus, perkataan Kristus, nanti yang keluar juga adalah perkataan Kristus, firman Kristus. Kita tahu iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau ucapan kita ya, berisi atau bernuansa kebenaran, firman Kristus, rematos Kristus, itu akan mengubahkan orang, akan menimbulkan iman. Sehingga apapun yang kita lakukan ketika kita berbicara, kita menyampaikan sebagaimana orang menyampaikan firman Tuhan. Dan itu bisa terjadi kalau hati kita penuh dengan firman Tuhan. Makanya orang Kristen, orang percaya harus belajar kebenaran firman Tuhan. Apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang. Kita bisa belajar firman Tuhan melalui berbagai media. Ada YouTube, ada medsos. Kita bisa belajar. Karena apa? Ketika hidup kita, hati kita penuh dengan firman Tuhan, nanti yang keluar juga firman Tuhan. Tadi dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Jadi firman Tuhan itu hikmat. Ketika kita mengajar, menegur, ya, itu akan mengubah orang lain. Kalau dia orang tua, ketika dia menasihati anaknya, yang dinasihati isinya adalah firman Tuhan yang akan berefek kepada sang anak. Kemudian dikatakan dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi perkataan kita harus juga dilengkapi atau diwarnai dengan ucapan syukur, mazmur, puji-pujian. Ini memperindah, menyejukkan karena isinya ucapan syukur, puji-pujian, mazmur. Jadi hati kita selain penuh dengan firman, kita juga harus penuh dengan nyanyian, mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani. Sehingga itu bisa memperindah perkataan kita. Saya memperhatikan ada orang Kristen yang kalau dia berbicara ketus, nyolot, bahkan kadang-kadang tidak jarang menyakitkan. Kok bisa? Setiap kali berbicara yang keluar hal-hal yang menyakitkan. Yang keluar seperti silet yang menyilet. Seperti golok yang membacok. Seperti pedang yang menusuk. Itu tidak membangun, saudara. Kita ini juru bicaranya Tuhan. Perkataan kita harus penuh dengan kebenaran. Sebab kalau perkataan yang keluar dari mulut kita ini bisa memberkati orang, sebagaimana maksud juru bicara itu ditugaskan, perkataan kita bisa mengubahkan orang, bisa menyelamatkan orang. Makanya kita harus melatih diri kita untuk belajar menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita, yaitu firman kebenaran. Dan saya percaya melalui pelatihan, melalui kebiasaan, kita akan bisa menjadi juru bicara Tuhan. Sehingga dimanapun kita berada, kita mendatangkan keteduhan bagi banyak orang. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nah, orang percaya harus menyadari fungsinya, harus menyadari tugasnya. Kita ini adalah penyampai kabar baik. Kita ini surat yang terbuka, yang dibaca oleh orang, yang dilihat oleh orang. Makanya dimanapun kita berada, kita harus menjadi saksi, menjadi terang. Melalui ucapan kita, melalui tingkah laku kita. Sehingga Tuhan dipermuliakan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh kita resapi. Sehingga Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pada kesempatan ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh menyadari melalui firman-Mu ini, kami adalah juru bicara Tuhan yang menyampaikan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan. Tuhan tidak menghendaki satupun binasa.
biarlah melalui perkataan kami, melalui kehadiran kami boleh membawa keteduhan buat banyak orang. Sehingga mereka boleh mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Inilah doa dan kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Selamat beribadah dalam Tuhan. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kau damai sejahtera. Anugerah kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kasih karunia dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus yang terus tinggal menyertai saudara-saudara sekalian. Hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Yang percaya katakan bersama saya, amin.